Halo, Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Apa kabar? Tentunya kabar kita luar biasa. Puji Tuhan. Iya, kali ini untuk kesekian kalinya kami kakak-kakak dari Sekolah Hari Minggu GKI Agape akan melayani adik-adik beribadah di rumah masing-masing. Oke, adik-adik sudah siap? Duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya. Kita akan bersama-sama beribadah sekolah hari Minggu pada saat ini. Dan kakak-kakak akan menemani adik-adik di rumah untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita untuk mempersiapkan hati dan diri kita bangkit berdiri untuk pujian pertama kita, yaitu bertambah-tambah dalamnya, kemudian duduk senang, berjalan senang, kambing embe-embe, kemudian domba kecil. Dan nantinya kita juga akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui cerita yang nanti akan dibawakan oleh Kak Brian. Mari kita sambut dengan pujian kita. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Kembali lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah Yesus dalamku, dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kembali lagi ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku, dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Pujian kedua, duduk senang, berjalan senang. Kita tetap senang walaupun adik-adik di rumah. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Kambing embe-embe. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, katak teok teblung, tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan. Gloria, haleluya. Sekali lagi. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, katak teok teblung, tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan. Gloria, haleluya. Domba kecil.
kita sudah puji nama Tuhan dengan hati yang gembira, hati yang ceria, penuh damai dan sukacita. Dan sekarang adik-adik, mari kita mengikuti cerita yang disampaikan oleh Kak Brian. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang bertata dalam kerajaan sorga. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan ibadah sekolah hari Minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada yang ada di rumah. Nah, hari ini kakak akan bercerita dengan judul ceritanya yaitu perumpamaan tentang gembala yang baik yang diambil dari Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Jadi di cerita ini dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Kemudian penjaga pintu akan membuka pintu baginya, dan domba-domba di situ mendengar suaranya. Nah, domba-domba situ ternyata punya nama nih. Terus si gembala memanggil mereka menurut namanya dan menuntunnya keluar. Setelah dombanya sudah keluar semuanya, sang gembala berjalan di depan kawanan domba tersebut, dan domba-dombanya mengikuti sang gembala dari belakang karena mereka sudah kenal dengan suara sang gembala. Domba-domba itu tidak akan pernah mengikuti suara dari orang yang tidak mereka kenali. Malahan, mereka akan lari dari suara-suara yang tidak mereka kenali. Itulah yang dikatakan Yesus kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Maka Yesus berkata sekali lagi kepada mereka, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak akan mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh serta membinasakan. Sebaliknya, aku datang supaya domba-domba itu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kemudian Yesus berkata lagi, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan dan bukan gembala, yaitu yang bukan pemilik domba itu, akan melarikan diri ketika melihat serigala datang dan meninggalkan domba-dombanya, sehingga serigala itu bisa menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari sebab ia adalah seorang upahan dan bukan pemilik domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku juga mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain, bukan dari kawanan ini. Domba-domba itu pun harus kubawa, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Domba-domba itu akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Sang Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Nah, jadi seperti itu ceritanya adik-adik. Jadi di sini siapa yang mau dikasihi Tuhan? Kakak juga mau dikasihi Tuhan. Tapi tadi katanya di ceritanya ada syaratnya loh, yaitu kita harus memberikan nyawa kita. Tapi maksudnya memberikan nyawa kita juga ada maksud lain loh, yaitu kita sebagai anak Tuhan, ayo harus jadi anak-anak yang baik untuk Tuhan, untuk orang tua kita, dan untuk orang-orang di sekeliling kita.
Terus tuh kita patuhi nasihat orang tua. Kita bantu orang tua kita dengan tulus dan ikhlas. Terus juga untuk situasi sekarang di mana kita disuruh oleh pemerintah untuk tetap di rumah, jaga kebersihan, dan juga belajar dari rumah. Nah, juga ayo kita patuhi yang pemerintah anjurkan kepada kita. Dengan begitu, kita sudah menjadi anak Tuhan yang baik, yang mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dengan begitu pula, Tuhan dapat mengenal kita sebagai anaknya yang baik, dan kita juga mengenal Tuhan. Terus tadi di ceritanya juga ada dikatakan, ada juga domba-domba lain yang bukan dari kawanan dombaku. Domba-domba itu pun harus kubawa dan mereka akan mendengarkan suaraku. Nah, dari perkataan Yesus ini dapat kita ambil pelajaran, yaitu jika kita di lingkungan rumah kita melihat ada teman-teman yang beragama Kristen dan usianya sudah bisa ikut untuk sekolah minggu, tapi dia belum pernah kelihatan sekolah minggu atau mungkin tidak aktif sekolah minggu, ayo kita ajak teman-teman kita itu untuk sekolah minggu bersama kita. Dengan demikian, dia juga bisa mengenal Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Oke, mungkin demikian cerita dari kakak pada hari ini. Semoga ceritanya bisa bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang ada kesempatan untuk kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Bagi adik-adik yang di rumah bisa mengumpulkan persembahannya, dimasukkan dalam amplop lalu diserahkan kepada gereja. Yuk kita kumpulkan persembahan kita dengan menyanyi dengan pujian, Aku Ambil Uangku. Aku ambil uangku dan kulipat dengan rapi, ku taruh di tangan kananku. Aku ambil uangku dan kulipat dengan rapi, ku taruh di tangan kananku. Dan ku masukkan ke dalam kantong persembahan dan ku berikan untuk Tuhan. Dan ku masukkan ke dalam kantong persembahan dan ku berikan untuk Tuhan. Kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan dan untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Kami telah mengumpulkan persembahan kami. Ya Tuhan, Kau berkati persembahan syukur kami, kiranya dapat berguna untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu dan juga gereja-Mu. Ya Tuhan, apapun yang telah kami berikan, kami yakin dan percaya semua itu datangnya juga daripadanya Engkau. Ya Tuhan, kami juga telah melakukan sekolah hari minggu kami. Kiranya ya Tuhan, apa yang tadi telah diceritakan oleh Kak Brian tentang gembala yang baik,
Ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah gembala kami yang sangat baik, yang selalu menuntun kami ke tempat yang benar. Ya Tuhan, kami yakin kami adalah domba-domba-Mu yang selalu mengikuti dan gembalanya. Ya Tuhan, kami setelah selesai mengikuti sekolah hari Minggu kami yakin dan percaya walaupun kami hanya di rumah, kami tetap yakin dan pengharapan hanya kepada-Mu. Ya Tuhan, hanya ini dan seru kami alaskan doa kami dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Dan tadi Kak Brian sudah menyampaikan ceritanya tentang perumpamaan gembala yang baik. Dan perumpamaan ini adalah yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Tentang kisah tadi terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Kemudian apapun yang terjadi, yang kita hadapi pada tahun ini, ingatlah bahwa firman Tuhan tidak akan tergoyahkan. Kita mungkin tahu hal ini akan berubah-ubah, musim kita akan berubah-ubah. Tetapi kita juga yakin dan percaya Tuhan selalu beserta kita, dan banyak kita mendengarkan berita tentang alam kita, tentang Indonesia kita, dan kita tetap yakin bahwa Tuhan ada. Tetapi yang utama adalah kita harus memiliki pegangan hidup, yaitu firman Tuhan. Salah satunya tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Brian tentang perumpamaan gembala yang baik. Dan di sini kita bersama orang tua kita di rumah, kita bersama-sama beribadah di rumah, beraktivitas di rumah, walaupun kita tidak bebas seperti biasanya untuk keluar rumah, kita tetap jaga kesehatan, mentaati peraturan pemerintah kata Kak Brian tadi ya. Kemudian kita tetap berpegang kepada firman Tuhan, maka kita akan mengalami kasih karunia Tuhan dan hidup dalam lingkaran berkat Tuhan. Dan hujan berkat Tuhan akan tercurah bagi kita semua. Tuhan katakan bahwa kita adalah domba-dombanya dan Tuhan adalah gembalanya. Yakin dan percaya hal ini yang kita hadapi, suasana seperti ini yang tidak mengenakan, kita yakin akan berlalu dalam nama Tuhan Yesus. Kita akhiri ibadah sekolah hari Minggu kita dengan angkat pujian kembali yang berjudul Pujilah Tuhanku, di dalam dunia ada dua jalan, kemudian Tuhan adalah gembalaku. Mari kakak-kakak. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Sekali lagi ya, lebih ceria. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku
pilih, yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Sekali lagi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkanku di tanah yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan besertaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkanku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan besertaku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bye-bye.